kok PPI Kutahya nggak menang lomba takbiran? Apakah ini akhirnya dia sang juara? Apakah ini berhubungan dengan politik? Di Bayi Ramlan. Terus guru syurus tuh itu nyata. Ada bagian kecil dari surga di dunia ini. Hello guys, welcome back to Akas Talk, bernarasi di kota damai. Oke guys, di Akas Talk kali ini gue Hilwa, gue bakal bahas tentang fun fact Ramadan di Turki. Tapi sebelumnya ada sebuah news dikit lah ya buat kalian yang biasanya nggak baca-baca berita. Ini ada news dikit dari PPI Dunia, yaitu PPI Sudan, tentang perang saudara yang belum lama ini terjadi di Sudan. Pada tanggal 16 April, yaitu di daerah Sudan terjadi perang saudara antara paramiliter dan militer yang memperebutkan tentang rezim kekuasaan Sudan. Setidaknya 185 orang menjadi korban tewas dalam kejadian tersebut dan 1.800 orang terluka parah. Dan untuk para WNI yang ada di Sudan, mereka sudah diungsikan dan dikembalikan ke Indonesia. Kita semua ikut turut berduka cita dan semoga tidak ada korban susulan lagi. Amin. Oke, lanjut ya. Lanjut, kali ini gue nggak sendirian. Ada Kaluna dari divisi keagamaan dan juga sebagai mahasiswa tingkat 2 dari DKV. Tepuk tangan buat Kaluna. Dan selain Kaluna, di sisi kanan Kaluna ada Usman Kusuma, yaitu sebagai tiktokersnya Kutahya ya, yang terkenal banget. Dan juga mahasiswa tingkat 1, nggak mahasiswa tingkat 1 ya, masih Tomer. Dia Tomer di Kutahya Dumluk Pinar University. Oke, Kaluna sama Usman, apa kabarnya nih Kaluna? Alhamdulillah baik. Hilwa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau kemarin gimana tuh Kak? VJ-nya, VJ ya? Iya nih, bikin pusing. Emang bikin pusing. Kalau Riko bikin salting. Kenapa tuh Kak bikin salting? Kenapa tuh Kak? Oke. Nanti aja ya. Di belakang layar ya kayak kawan-kawan ya. Kalau Usman gimana nih Man? Alhamdulillah sih, kabarnya sehat nih? juga. Sehat. Gimana persiapan mau senaf ujian nih? Nggak ada sih. Gak ada persiapan. Udah ada persiapan guys, hadapin aja. Iya, berserah pada bener ya, Allah. tuh bener. Yang penting udah usaha ya, terus tawakal ya sekarang. Oke. Nih, sekarang tuh kita bakal bahas tentang fun fact Ramadan di Turki. Oke, kan banyak banget yang nanya tuh, sama nggak sih Kak Ramadan di Turki sama di Indo gitu kan? Terus biasanya kan kayak Turki tuh negara Islam, kayaknya nggak jauh beda deh. Coba deh kita tanya, ekspektasi Kaluna waktu awal sebelum ke Turki nih, gimana sih kira-kira bayangan itu Ramadan di Turki? Iya kan, karena dulu sebelum kesini kan kita kayaknya seragam ya pemikirannya kalau Turki itu adalah salah satu ikon negara Islam. Jadi apalagi ada Hagia Sophia di sana, terus Blue Mosque juga kan di sana. Jadi kayak mikirnya tuh bakal ya udah hampir 11-12 lah kayak sama di Indo, Mekah, ya? Madinah, Mekah, kayak gitulah gitu. Tapi ternyata ya itulah ada itu berbeda. Kalau Usman gimana nih Man, sebelum ke Indo lo pasti ngebayangin lah gimana tuh Turki, Ramadan Turki. Sebenarnya nggak ada yang terlalu berekspektasi tinggi ya, soalnya kan pasti udah kelihatan juga sih. Soalnya kan udah kelihatan nanti gimananya. Maksudnya udah lihat dari FYP TikTok kan gimana sih di Turki, udah sering denger yang ada banyak yang diwawancarain, kau puasa nggak? Untung nih saya nggak puasa di sini. Ada yang bilang kan kenapa saya Muslim, saya bersyukur kalau Muslim tapi nggak puasa gitu. Banyak lah beda-beda. Oke. Tentang di Turki ya, rada melenceng ya. Padahal title Turki tuh ini ya Muslim gitu, Muslim 90% gitu. Oke, ini kan udah itu waktu awal sebelum ke Turki ya. Sekarang pas udah ngerasain nih, udah merasakan bener-bener Ramadan di Turki. Gimana Kak? Perbedaan Kak udah tahun kedua kan sekarang. Iya. Nah, gimana tuh perbedaan pas tahun pertama sama tahun keduanya? Perbedaan antara tahun kemarin sama sekarang. Iya. Kalau aku sih kayak ininya ramenya atau enggaknya, karena ini kan dampak bencana gempa yang kemarin itu kan. Jadi banyak juga yang mahasiswa itu jadi online. Jadi mereka balik ke
masing-masing kotanya Betul, itu. benar-benar. Dulu itu emang sebenarnya tahun kemarin jarang ada yang anak mudanya ya, jarang ada yang sholat taraweh di masjid gitu ya. Tapi banyak ditemukan di Beledie Iya. itu tuh sampai jam 1 karena kemarin juga deket-deket summer banget kan. Oh, Jadi sih. malamnya tuh Panas, panjang ya. nggak panjang gitu kayak Sebentar jam 1 ya, tuh sebentar. masih malamnya biasa aja, belum tengah malam gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang itu emang bingung juga, emang di masjid juga sepi, di luar juga sepi, di jalan juga sepi Beda gitu jauh loh. ya, kayak berarti tahun Iya. pertama sama tahun kedua kalau Iya. aja udah beda jauh Iya, banget gitu ya beda guys ya. sih, beda banget. Oke. Mungkin karena itu aja sih ya, karena gempa mungkin kayak jadi Iya. nggak begitu rame. Oke. Kalau Man gimana kesan pertama Ramadan di Turki? Di sini First impression. vibes-nya nggak kebangun, jadi kayak di Indo biasanya kan nyari takjil, di sini kan nggak ada ya, benar-benar orang takjilnya cuma roti doang. Beda banget sama di Indo, kayak biasanya tuh sore-sore kalau gue ya biasanya tuh sore-sore tuh udah motor-motoran, terus sambil cari takjil. Kayak di sini kayak ya udah balik belajar bahasa, balik Turce, langsung buka gitu aja. Kadang di Fazo kan suka ada buka gratis. Iya. Jadi nggak begitu berasa lah ya Nggak sebenarnya begitu berasa first sih. impressionnya ya. Oke, lanjut nih kan pertama sholat taraweh gimana tuh Kak? Pertama Di sholat Turki taraweh. kan katanya tuh banyak banget tuh ceritaan-ceritaan yang katanya kok sholatnya pertama 10 rakaat, abis itu 6, abis itu 4, itu tuh gimana gitu kan? Ya pertama kali kan aku di masjid ya yang tahun kemarin tuh karena di Indo itu kan aku nggak sholat tarawehnya beda ya, di sini kayak 4-4-3 Ya, ya oke, kan ya. gitu. Di sini itu kan 2-2-2 dan aku tuh sebenarnya kayak nungguin ini 2-2-2 mulu, ternyata sampai 20 rakaat. Iya. Dan lucunya kan nggak ada ini ya anak-anak muda gitu Iya, ya kayak bener. itu. Jadi tuh dan mereka tuh ngelihat ke kitanya tuh kayak Ya, gimana gitu ya? Iya, kayak wah anak muda nih ini. Jadi tuh gak jarang gitu kita tiba-tiba lagi ngapain diselipin ya Yes. ada uang saku, kadang-kadang Rezeki lah ya, permen, rezeki. itu banyak banget. Guys, rezeki Ada lah waktu ya. terawih. Tipis. Tuh, motivasi guys, motivasi buat yang belum teraweh. Tapi ada satu yang bikin kaget juga gitu waktu itu tahun ini kemarin itu sholat terawih, terus habis itu ada ibu-ibu datang, ibu-ibu ya bercadar lah gitu ya, tiba-tiba nanya nama, terus asal, terus ibu-ibu itu ngasih ya uang jajan dan bisa dibilang Cukup besar nah ya, gitu. cukup besar Jadi tuh. aku kira pertamanya kayak ini yang bagi 2 atau gimana Nah. gitu loh, ternyata kata ibunya nggak buat kamu gitu. Berapa Jadi, tuh? spill Enggak. nggak ya? Jangan di spill biar pada penasaran ya, kayak biar teraweh. Tuh guys, teraweh ya guys, makanya ada aja rezekinya buat orang-orang yang sholat teraweh, asik. Nah, Man gimana kalau di saf laki-laki ada perbedaan nggak pas Kaget teraweh? sih, kaget. Kagetnya soalnya cepet banget. Jadi capek terawihnya itu bukan gara-gara lamanya, gara-gara cepatnya itu. Kayak cepet banget, bener-bener cepet banget. cepet banget. Terus kayak misalnya di Indo kan satu surat pendek, kalau di sini satu ayat pendek. Karena ya sih Lagi cepetnya ya guys, satu ayat pendek guys. Kayak bener-bener capek, kayak kalau misalnya lu misalnya nih udah kelewat aja kelewat Al-Fatihah tuh udah gak bakal bisa, udah pasti lewat, udah pasti lost tuh 1 rakaat. Itu Terus sama di rakaat terakhirnya kan itu pas witirnya, 2 kali. iya 2 kali takbirnya. Gue udah ruku tuh sendiri. Semua orang semua orang juga Iya, betul kayak kayaknya gitu. semua orang Indo. Semuanya kayak gitu deh, kayaknya orang Indo pertama kali saat di Turki. iya betul. Berarti itu sesuai banget ya, Man, yang kayak kan kemarin tuh gue sempat dengar nih katanya konten tentang terawihnya tuh sempat FYP tuh, ya kan? Berarti sesuai banget ya. Wah tuh, guys, tepuk tangan tuh guys, sempat FYP itu. Masuk apa? Masuk Indozone loh, masuk Indozone tuh. Pertama kali sholat taraweh di Turki ternyata lebih cepat daripada di Indo, guys. Ternyata hari pertama tarawehnya reb banget. Banyak bocil-bocil juga kayak di Indo. Sholatnya cepet banget guys, kalau gak percaya dengerin aja sendiri. Di Indo 1
1 rakaat 1 surat pendek. Di Turki 1 rakaat 1-2 ayat pendek. Terawihnya 20 rakaat cuma 30 menitan guys, mantep banget. Bukan FYP lagi. Oke, berarti sesuai banget atau ya. Udah ngejelasin banget tuh yang kepo sama tarawih di Turki. Berarti sholat bonusnya nge-gym. Oh iya, Olahraga. iya olahraga ya, bener. Pas lapar lagi tuh kayaknya. Ya kan kalau di Indo kayaknya pada malas tuh karena lama. Nah, pindah ke Turki. Turki cepet banget tarawihnya. Bener. Oke, terus ada budaya ngabuburit nggak sih, Kak? Ngabuburit. Ada nggak sih? Kalau aku nggak pribadi sih ya? sih Bangun maghrib ya. Jujur banget. nggak ada. Kalau aku pribadi sih kayaknya nggak ada ya. Kayaknya karena kita juga apalagi waktu itu kan zaman-zamannya Vize ya, Oh, dan bener. berhubung Nggak aku kepikiran tuh- ya? Iya, ujiannya kan praktek, jadi tuh ya bener-bener cuma habis waktunya sama ya udah Sama ini ya, ujian sama doang ujian gitu. doang. Tahu-tahu buka gitu Iya, kayak. buka. Bener sih, bener. Gimana, Man? Nih kan Usman nggak ada VJ nih. Gimana? Lihat lingkungan sekitar ada nggak sih? Belum. Ya nggak. Oh iya belum. Oh iya. Tenang kawan-kawan. Iya belum. Maksudnya kan nggak inilah dia sorenya nggak sibuk. Nggak ada sih, cuman kayak paling sendiri lah, kayak nyari takjil gitu. Ada. Nyari takjil sendiri maksudnya pribadi. Tapi kalau orang lain nggak ada. Orang lain paling langsung ke Fazo kalau misalnya mau buka di luar, ke tempat orang-orang Turki tuh biasanya Langsung buka bersama. buka bersama. Tuh berarti jawabannya di Turki tuh nggak ada ngabuburit ya guys. Jadi langsung orang Turki tuh apa sih pas puasa ya puasa. Soalnya kelihatannya juga banyak kan yang nggak puasa ya, karena Turki juga negara sekuler lah ya bisa disebutnya. Nggak ada takjil juga orang Turki. Tuh nggak cuma ada takjil juga roti tuh guys. doang. Jadi biasa aja. Biasanya makanan manis mereka ya itu buat buka. nggak ada cilok gitu Nggak ada cilok tuh guys. Cilor gitu. Nggak ada cilor tuh guys. Oke, dengar-dengar katanya di Turki tuh malam Lailatul Qadar tuh udah ditentuin, bener nggak sih Kak? Iya, malam Lailatul Qadar itu tuh udah kayak aku sebenarnya kan yang aku tahu itu kan kita beriktikaf tuh di 10 malam terakhir iya, gitu malam kan terakhir, ya, bener-bener. yang ganjil Iya, ya iya. kan. Kalau di mereka tuh aku waktu itu pas banget keluar di buffet waktu malam itu yang mereka tentuin kalau itu 27 malam ya, Lailatul 27 ya, Qadar. 27 kalau nggak 27. salah. Aku ke buffet itu pas banget barang yang aku cari itu gak ada di satu buffet, jadi aku pindah. Dan setiap aku pindah ke buffet, mereka tuh kayak ngasih kue gitu loh. Jadi kayak iya ini Lailatul Qadar, buat ini Lailatul Qadar gitu. Terus aku gak jadi beli, padahal gue jadi beli, tapi aku dapet Kasih dapet kue ya, gitu, dikasih gitu. kue. Akhirnya aku pindah lagi ke buffet yang lain. Ya udah dapat lagi aku gini, oh berarti orang-orang Iya, sini lagi tuh malam. kayak gini ya, kayak gitu Udah udah. buffet tuh. Iya, harusnya kita buffet. Orang nyari nggak ada, Kira-kira nggak dapat ada. berapa gitu. tuh Kak? Dapat berapa Iya. buffet kemarin? Malah aku tadi mau bawa karung gitu kayak jual lagi gak ya? Jual lagi gak ya? Gitu. Kue doang ya? Tapi Kak kan mereka tuh ditentuin ya. Itu ada dasarnya nggak sih Kak? Kenapa ditentuin? Soalnya banyak yang bilang ih sesat tuh malam Lailatul Qadar kan rahasia Allah lah ya, kita rahasia Allah di doang atas. yang tahu. Ada dasarnya nggak sih Kak? Pasti ada Aku dasarnya sih. Kurang tahu sih ya. Aku kurang tahu. Mungkin pertanyaan ini bisa dilempar ke yang ini kali, yang di anak ilahiyat, mungkin bisa Oke. bantu menjawab. Nanti anak ilahiyat boleh dijawab ya di komentar di bawah. Kenapa bisa tentuin kayak gitu ya. Oke, kalau Usman pas malam Lailatul Qadar ramai nggak tuh iktikaf di masjid? Wah itu paling rame sih masjidnya. Wah. Terus padahal udah ditentuin nih, tapi nggak ada yang itikaf gitu. Padahal udah ditentuin gitu. Jadi gimana? Jadi gimana? Gimana nih? Gimana nih kita itikaf sampai jam berapa? Wah sampai subuh aja, sampai subuh. Terus Baru selesai taraweh, mau buka Quran nih, mau ngaji. Kok lampu udah dimatiin? Wah udah diusir nih kayaknya. Padahal itu udah tentuin tuh tanggal 27. Tapi tetap aja kosong. Tapi pas besoknya taraweh lagi, wah udah satu pesaf kayaknya deh. Oh, Udah pas sepi hari lagi. terakhir Makin itu. menipis safnya. Mungkin menipis sih ya. Nggak jauh KTP. Beda. nggak jauh beda lah ya sama di Indonesia sebenarnya lah ya. Hmm. Walaupun ditentuin tetap Tapi kayak gitu. tapi di Indonesia masih ada itikaf sih. Iya. Nah, di sini padahal ditentuin tapi nggak ada gitu. Bener-bener kosong itu berarti ya. Hmm. Tadarus sih.
Iya sih. Bener sih. Suasana Lailatul Qadar di Turki gimana ya? Eits, sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau malam Lailatul Qadar di Turki itu udah ditentuin malamnya guys, yaitu malam ke-27 Ramadan. Mungkin ini karena perbedaan pendapat atau mungkin budaya guys. Tapi intinya di sini gue cuma mau sekedar sharing ke kalian gimana sih malam Lailatul Qadar di Turki. Setelah tadi ada ceramah tentang malam Lailatul Qadar, kita langsung taraweh guys. Di Turki itu sholatnya 23 rakaat dan gue belum pernah nemuin masjid yang sholatnya 11 rakaat guys. Setelah taraweh, kita berencana buat itikaf sampai jam 12 malam. Kita sih pinginnya dapat sahur juga ya, kayak di masjid-masjid yang ada di Indo. Tapi ternyata kita tuh kaget kalau jam 11 malam aja masjidnya tuh udah sepi banget dan itu tuh udah mau diberesin guys. Tadi tuh gue udah sempet ngaji, tapi ternyata pas selesai ngaji masjidnya tuh udah kosong. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang karena lampunya tuh udah mau dimatiin guys. Kita tuh bingung banget karena sebenarnya sebelumnya kita tuh udah nanya ke orang Turki dan katanya boleh itikaf sampai subuh. Tapi jam 11 aja lampunya udah dimatiin. Jadi kayaknya emang mereka nggak ini sih ya, nggak begitu terlalu berekspek ke Lailatul Qadar mungkin ya. Oke, sebelum Id biasanya suka ada bagi-bagi THR di Turki, ada nggak sih Kak bagi-bagi THR gitu buat budaya Turki? Enggak, aku nggak dapet THR. Sedih banget. Cuma waktu itu aku main kan kemarin ini ke rumah temen aku, ya udah itu tiba-tiba ada yang ngetok gitu kan. Otomatis kita langsung bukain pintu dan itu ternyata anak kecil, nggak tahu minta shaker, nggak tahu itu kan kita nggak ngerti ya. Akhirnya dia kayak udah kode gitu kayak Ibai Ramlar gitu. Terus kita cuma Ibai Ramlar. Terus guru suruh tuh. Aduh, sebenarnya nyesel sih. Ya Allah, anak-anak itu pada minta shaker kayaknya, tapi kita tuh agak nong-nong gitu loh kayak. Iya, soalnya belum biasa ya, kayak wajar gitu, sih Kak, wajar juga sih ya, bener bocil-bocil sih ya. itu, gitu. Ya gimana lah ya. Kalau Usman gimana man? Dapat THR gak? Kalau dengar dari kata-kata guru sih ada juga, sama aja kayak di Indo. Terus kayak ternyata dari negara lain juga kayak gitu. Kan waktu itu pas di kelas bahasa tuh seru nyeritain kan gimana sih di negara masing-masing. Ternyata mereka semua juga ada THR gitu. Berarti di Turki juga ada ya. Emang fun facts-nya tuh sebenarnya guys ya, di Turki juga ada. Terus biasanya tuh kayak di Indonesia, kata Hoja Hilo juga. Jadi tiap anak kecil tuh, anak tetangga, anak-anak siapapun ke tiap rumah minta-minta permen, minta-minta uang koin gitu. Dikasih tuh Kak, dikasih Kak. Nanti lagi siapin. Malu, guru suruh. Senyuman kan sedekah. Oh iya benar-benar. Kalau udah benar juga, benar. Oke. Nah, pas sholat Id mau nanya nih. Gimana nih? Pas sholat Id di Turki tuh apa bedanya sama di Indo? Sholat Id di Turki ini kan kayak nggak wajib banget buat cewek, jadi bener-bener di saf cewek tuh yang kemarin kita ketemu itu yang bener-bener orang Indo semua ya, okay. Orang Indo sama ada orang asing lagi ya, Ya, dua orang Somali gitu. nggak salah ya? Iya, Somalia gitu. Jadi ya beda banget lah ya. Kalau di Indo tuh sampai gelar-gelar koran kadang-kadang Iya, nggak bener, sih, rame ya banget, kan? saking ramenya sih, bener Iya, guys. Di sini mah Kenapa tuh Kak? Ada nggak sih kenapa sampai perempuan tuh pada nggak sholat di masjid atau mereka sholat di rumah? mungkin ya mereka emang sholat di rumah, bahkan mereka pun juga nggak ada ini loh sholat jamaah antara cewek. Jadi cewek itu nggak bisa sholat jamaah walaupun si imamnya cewek, makmumnya cewek itu mereka nggak bisa, kata mereka gitu. Jadi tetap masing-masing lah ya tuh emang guys harus buat masing-masing. cewek. Mereka tuh mazhabnya mungkin kan beda. Mazhab iya, mungkin karena mazhab mereka apa sih, Hanafi ya? Iya. Mazhab Hanafi mungkin gitu ya guys. Jadi perempuan tuh nggak wajib sholat Id di masjid. Iya kalau sholat id nggak wajib di masjid. Itu koma Jadi biar orang-orang tuh ntar ngekat tuh nggak jadi ngekat gitu, ada sholat Idnya gitu kan. Oke. Man, gimana man bedanya pas habis sholat Id di Indo sama di Turki nih? Cara sholatnya mungkin beda ya, cuman nggak terlalu rame sih, nggak kayak di Indo. Di Indo kan benar-benar kayak wah banget gitu sih, kayak kayak bener kafir gitu. yang Gimana? Jarang sholat. di Indo itu kan kayak benar-benar ditunggu banget, kayak benar-benar harus bangun gitu, siap-siap tuh dari subuh. Kalau di sini kayak datang tuh pas benar-benar mepet sholat. Terus mungkin cara sholatnya juga beda ya, sama di Indo beda mazhab. Beda mazhab. nggak ada takbiran Oh iya, ada takbiran nggak sih malam takbirannya? Nggak ada ya? Siap, Nggak baik. ada. Kayak vibes lebarannya Iya. tuh cuma pas sholat Id aja. Abis itu Udah. gitu. Sama aja, seru aja. Terus malamnya juga
bener-bener kayak hari-hari biasa. Kembali ada. ke realita. Oh bener-bener gak ada libur gitu kayak. Waduh. Oh. Gitu aja. Tuh berarti kalau yang nggak suka libur lebaran sedikit jangan ke Turki. Nggak jadi kalau gitu ke Turki. Sholat taraweh kalau mau cepet ke Turki. Iya, kalau sholat taraweh cepet Bisa. di Turki. Tapi liburnya enggak karena Turki ya udah ya gitu ya tetap bener-bener. Summer ya, summer. Summer mungkin karena summer juga ya. Kita puasa kemarin berapa jam sih? Bentar, BTW. Berapa ya? Duh, nggak ngitung lagi. Dari jam Pokoknya 5 ya? Jam 5 udah subuh ya? Jam 5 udah jam subuh. 5, jam 5 kurang Sampai itu. jam 8 ya. Jam 8 tuh. Jadi kita puasa dari jam 5 subuh udah ya imsak guys. 15 jam tuh guys. Aduh. Ya kalau yang nggak kuat-kuat ya jangan pindah deh. Kasihan gitu kan. Di Indo aja udah batal apalagi di sini gitu. Numpang lebaran dong, tar. Apalagi di sini kulturnya kayak gitu ya. Iya tuh kan orang-orang pada tetap makan lagi puasa juga ya. Habis teh. Iya kemarin. Iya dari berangkat rumah puasa sampai Tomer nggak tahu kan. Oke, lanjut nih kak. Selanjutnya ada main fest nih kak. Tahu nggak main fest kak? Tahu dong. Gue nggak tahu sih kak. Apa coba kak? Spill. Manifest. Apa ya kak? Ada angel. Angel tuh apaan sih? Apaan man? Angel man? Pertanyaan dari Apa? apa sih? Nggak tahu juga apa nih. Dari netizen Dari ya. netizen ya. Netizen PP Kutaya tersayang. Coba kita lihat. Wish, tersayang ya kayak. Yang disayang nih. Rico. Riko Enggak, Bun. Bukan. Oke, coba Enggak. Bohongan, Bun. coba kita baca ini dari NGL dari netizen Kutahya. Yang pertama ada pertanyaan. Mau nemenin aku latihan futsal nggak? Ini ke siapa ya? Kayaknya. Ini ke cewek apa ke cowok gitu kan buat temennya. Wah, kalau cowok aneh. Iya kan, makanya gimana coba? Gimana coba man? Bukan ke gua itu. Oh bukan ke cewek. Gemeter dia, gemeter. Salting. agak serem gitu ya kalau ke cowok gitu ya. Gimana kak ke cewek berarti ya? Enggak aku. temen itu Riko. Ini kak katanya kak. Nggak bisa Kayaknya- nemenin latihan futsal. Kalau aku sih bisa nemenin sholat Jumat. Enggak, aku nunggu di bawah. Tapi bisa kak, bisa. Iya. Bisa bener. DDP ya. Iya tadi. Mau sholat? Enggak. Iya tapi bisa guys, di Turki perempuan juga Jumatan, wajib juga. Oke. Kak, apa surga itu nyata? Surga. Itu pertanyaan macam apa sih guys? Sumpah ini kayaknya yang ngasih pertanyaan ini kemarin nggak puasa karena kurang berakal, tidak berakal. bener sih kak bener. Surga itu nyata. Ada bagian kecil dari surga di Gimana dunia tuh? ini. Siapa tuh? Kenapa kali itu? Ada yang panas nih kak di ruang layar. Gimana man? Menurut man surga itu nyata nggak man? Pasti sih. Benar. Pastilah. Soalnya kan kalau kita percaya surga kan harus ya. Maksudnya Kenapa tuh harus percaya? Kalau ada orang yang nanya gimana kalau ternyata surga itu nggak nyata, Nah, ya gitu. kita nggak nyesel dong. Iya. Kenapa nggak nyeselnya? Karena kalau dia nggak percaya nanti dia nyesel. Oke, Kan dia jadi nggak percaya, kalau kita kan mau percaya nggak percaya kan, ya mending percaya gitu biar nggak nyesel. benar. Bagian dari rukun iman ya guys, bagian rukun iman percaya kepada Allah tuh. Oke. Udah. Cek pada Luna. Tuh. Nanti nambah 7, enggak 6 lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini agak ini sih. Kita kan mahasiswa ya, tapi pertanyaannya kok kayak gini gitu. aneh Agak ya. bingung Hila sebenarnya. Spill. Kamu sekolah nggak sih? Kamu suka sekolah nggak sih? Wah, suka banget sih kayak gini. Ya Allah. Kamu suka sekolah? Kamu suka sekolah, Man? Enggak sih. Kenapa nggak suka sekolah? Kenapa? Kan lu mahasiswa. Bukan passion sih kayaknya. Bener sih. Kayaknya kalau bukan passion berarti semua orang juga ngerasain ini bukan passion gue sekolah gitu. Jadi- Kepaksa deh man bukan passion sekolah Karena tuh. menurut gue kayak lu tuh harus berani ngambil resiko yang lu suka gitu. Kalau misalnya lu kesini gara-gara orang tua, mending balik aja deh.
Soalnya kayak gitu. Kayak gua maksudnya. Oh, jadi kalau kepaksa mending gak usah guys, daripada ngabisin uang orang tua sia-sia, mending pulang aja. Bukan gitu, maksudnya mending cari passion lain. Astagfirullahaladzim. Gimana? Kalau orang tuanya banyak duit gimana? Ya udah, cari passion lain yang menghabiskan uang tapi jangan di sekolah gitu Rebahan kan. juga nggak butuh duit kok. Nah, tuh. Gimana? Passionku rebahan. Karena suka sekolah gak sih? Suka sekolah. Sebenarnya aku nggak suka sekolah. Kenapa? Tapi berhubung teman kelas aku itu sensor. Enggak apa-apa. Lanjut aja. Enggak. Sebenarnya aku gak suka sekolah, tapi berhubung teman-teman kelas itu seru-seru, ya ada Kariko, ada Paling kakak-kakak kelas yang ya. lainnya gitu. Jadi aku ya suka sekolah, dan sekarang sekolah online aku tambah suka. Sekolah gak usah. Enak ya? Iya. Gak usah Bangun bangun. tidur pun juga udah bisa sekolah. Bener. Gak usah harus siap-siap, gak harus naik bis ya, kayak enak banget tuh, bener-bener. Lanjutnya, makanan terburuk yang pernah kamu makan. Ada nggak, Usman? Enggak ada sih, semua makanan enak. Beneran. Pemakan segalanya. Ada dong. Aw. Bukannya lo pernah nge-review buruk tentang makanan Turki ya? Airan gimana? Ah iya. Ayran tuh enggak buruk sih, tapi masih bisa dimakan. Iya masih. Masih dimakan. Masih Nah, masuk ya. akal. Kalau yang kayak Son enggak ada ya, cuman kayak yang biasa aja tuh kayak banyak sih maksudnya. Kayak misalnya di sini Apa tuh? ya? Makanan Turki sih kayaknya. Makanan Turki apa sih yang paling nggak bad banget lah sama lidah orang Indonesia tuh apa, Man? Kalau gua corba sih, tapi corba kecuali corba yang ayam ya. Terus sisanya gua kurang suka sih. Oke, corba. Tapi banyak loh yang suka orang Indo sama corba. Beda selera. Oke, beda selera. Tapi itu paling nggak masuk lah ya bagi orang Indo. Tapi orang Indo tuh paling nggak suka airan guys, karena menurutnya lidahnya nggak ini ya, nggak masuk mungkin ya. Kalau nak apa makanan yang paling nggak enak gitu? Di Turki atau di selama ini nih? Boleh, Turki sih Kalau tapi di lebih Turki- spesial. Kalau di Turki sih selama ini belum menemukan yang aneh-aneh. Yang Cuma nggak mungkin minuman Apa tuh? salgam itu Apa itu salgam? Coba kak, spill kak. sumpah Apa itu salgam? Enak loh. Nggak enak itu, bayangin ya, itu minuman isinya tuh nggak tau lah, ada wortel ungu dimasukin situ, cabe, nggak tau lah, semuanya itu dimasukin situ pokoknya. Kalau makanan sih kayaknya belum sih, belum ketemu. Jangan sampai ketemu. Jangan sampai ketemu lah ya. Oke, lanjut. Duh, ini pertanyaannya kenapa nanya kayak gini Kenapa ya? sih orang-orang? Ini orang yang nanya ini ada apa sih? Kok PPI Kutahya nggak menang lomba takbiran? Apakah ini akhir dari sang juara? Ini apa sih? Bentar. Tolong. Masih paham kalau Gimana kalau Ada coba 2 poin. komen. Poin pertama. Poin pertama, takbiran gak juara di mata manusia itu nggak penting, juara di mata Allah itu lebih penting. Itu Oke. Poin kedua, kalau di film-film action, film-film Marvel, pahlawan kayak Captain America itu nggak mungkin selalu menang pertandingan, dia bakal jatuh dulu sebentar, langsung akhir dari kemenangannya itu tuh kemenangan emasnya di akhir. Merendah untuk meroket nggak sih kak? Iya, merendah buat meroket. Meroket. PPI Kutahya. Tunggu aja tahun depan kita menang, asik. Gimana man? No comment. Nggak komen. Nggak ikutan ya. Nggak ikutan lomba takbiran ya, makanya no komen. Ada pertanyaan panjang nih guys. Kak, kasih tips jitu yang udah teruji secara klinis. Perasaan bukan laboratorium gitu ya, kita nggak ada ujian klinis gitu. Secara biar cepat paham bahasa Turki. Kadang kita paham grammarnya, tapi pas di lapangan lah kok beda. Atau kita disuruh jelasin grammarnya. Bisa, tapi pas ngomong bingung. Bikin kalimat susah dari aku yang masih pemula. Gak terima iklan turu. Bismillah dapat THR pemula. Weh. Jawabannya sih ikutan turu, guys. Iya. Tuh ada kata belakang layar klinik Tokfang. Tapi gimana ya? Kalau misalnya pengen, emang beda sih kalau buat ngomong di kelas sama di jalan tuh beda. Coba gimana kalau nak? Kalau Bisa spill gak? Yang udah Ya, lebih berpengalaman nih kalau setahun aku Turki. sih ini banget sih, kayak mikir kayak iya beda banget apa yang kita pelajarin Iya. sama Di jalan. ya pelajaran. Apalagi kan kalau pelajaran aku kan nggak pakai buku ya belajar ya, jadi aku tuh bener-bener lihat Turki itu bener-bener di grup, terus habis itu yang apa yang Hoja omongin aja gitu loh, karena aku nggak Jarang. kayak fakultas lain yang pakai Banyak. buku gitu loh. Banyak bacaan lah ya Iya, intinya dan kalau itu tuh fakultas kayak lain. grammarnya kan kebalik-balik gitu loh, kayak bener-bener. kita diajarin ben Aceyorum, jadi Aceyorum Ben. ben gitu loh, jadi kayak Yes. kebalik-balik gitu. Jadi aku mikir
ya udah asal ngomong aja, nyeplos aja, pasti ngerti lah mereka kan yang ngerti. Iya. Tipsnya pede dulu aja guys, mau salah mau enggak ya yang penting udah belajar kan. Gimana man? Kan Masuk sosial. asrama sih lu. Oh tuh. Masuk asrama. Solusinya, Bener. solusi. Masuk asrama orang Turki lah. Nah iya sih emang utamanya sih harus banyak komunikasi ya sama orang Turki. Harus banyak dilatih. Jangan ketemunya demennya sama orang Indo, ngobrol Indo lagi ya gimana mau ke ini ya maju ya konus sama Turkinya, bener-bener. Terus ikutan turu, bener guys ikutan turu tuh aduh kurang baik apa coba ya udah ngebantuin gitu kok nggak terima iklan turu gitu kan. Kamu nggak pernah turu ya tuh kan, nggak dukung PPI nih, parah nih. Parah nih ya. Oke selanjutnya perubahan iklim menurut kamu gimana? Iklim apa nih ya? Iklim apa Kak? nih? Cuaca mungkin. Iklim cuaca. Cuaca mungkin ya. Ya cuaca sih ya gitu-gitu aja. Lebih sering sih perubahan mood ya. Oh, Dari kenapa tuh, pagi, Kak? dari Kenapa pagi tuh, Kak? tuh kayak seneng, malamnya tuh kayak ya Allah apa? Bete ini. Iya ini banget, bete banget gitu. Nggak sih perubahan iklim ya gitu-gitu aja guys. Bener nih Kak, apa sih moodnya tuh gimana perubahan mood tuh? Kenapa bisa tiba-tiba? Nggak tahu ya mood swing. Oh, emang udah bawaannya mood Emang swing udah ya? bawaannya, maaf. Mood swing ya. Man, gimana tuh Man, menurut lo tentang perubahan iklim? Kalau menurut gue di sini nggak jelas sih kuliahnya. Kayak tiba-tiba dingin banget, padahal udah mau summer. bener. Kayak tiba-tiba salju, padahal udah Iya, bener. musim semi gitu. Bener ya, emang tiba-tiba guys kemarin turun salju lagi. Iya, Padahal iya. udah mau ini ya. Padahal udah mau summer gitu. Oke. Nah, ada lagi nih. Bang, yang lengan bajunya kosong dapat THR gak Bang? Bang Usman berarti Bang, gimana Bang? Yang lengan bajunya kosong, apa nih maksudnya? Waduh nggak ngerti sih. Udah. Gimana? Lengan bajunya kosong, maksudnya lengan baju kosong gak ada tangan itu. Mohon maaf guys, gak. Sumpah. Ini kalau mau ngasih pertanyaan, setidaknya minum dulu. Jadinya otaknya Bener. agak. Iya. Betul. Kalau baju kosong gak ada tangan dong, ya bener. Apakah ini berhubungan dengan politik? Kelas, ada konspirasinya gitu ya mungkin ya. Oh, oke. Ya. Skip. Udah habis Kak. Boleh lagi nggak Kak? Udah enggak. Alhamdulillah. Boleh nih Kak, mau nambah lagi mau titip salam gitu kali kalau Luna. Enggak. Titip salam ke anak Lala Hussein tercinta. Ada salam dari Kaluna tercinta tuh. Anak Lala Hussein, geng Lala Hussein. Geng enggak, teman doang. Iya. Oke, ini intinya nih Kak, kesan Ramadan di Turki sama di Indo tuh gimana Kak? Coba secara singkat aja. Beda sih, beda banget. Semuanya beda. Dari apa ya? Tapi emang bener-bener gak bisa kita tuh nyamain apa yang di Indo sama di sini gitu loh. Kayak karena emang gak bisa banget. Soalnya orang-orang di sini juga kulturnya kan beda maksudnya kultur, tradisinya juga beda gitu loh. Itu aja sih, beda-beda. Kalau Usman nih, last question ya buat lo. Apa hikmah Ramadan yang lo dapet di tahun ini di Turki? Hikmahnya gitu, lo di Turki Ramadan gimana nih? Apa ya? Ada sih. Masa nggak ada sih? Kalau buat Sebulan pribadi loh. atau buat Iya buat pribadi, buat semuanya kan, buat pribadi juga bisa dibagi. buat pribadi jadi tahu sih gimana. Pokoknya ini sih harusnya pengalaman. Pengalaman, oke. Pengalaman terus kayak doa baik yang dikabul, insyaallah. Amin. Sebagai ini ya, kita penuntut ilmu ya. Lagi jalan jihad lah. Oke. Oke guys, kayaknya segitu aja. Apa ya? Udah. Kok nggak berasa ya kayak? Iya. Iya, Nggak berasa kurang ya. ini ya. Ini sebenarnya tentang Ramadan tapi kita ramai banget ya kayaknya ya. Betul. Iya, nggak kayak Ramadan jadinya. Udah kayak Orang udah gosip bukan ya. Akastok ini, Iya, udah kayak bukan- setajam silet. Kita ganti nggak sih Kak? Kita ganti ya. Oke, udah di ujung segmen nih guys. Makasih banget ya kalau udah mau nemenin Ya, Hilo ngobrol kali ini. sama-sama. Teman juga makasih ya udah Siap, nemenin sama-sama. Oi ngobrol kali ini. Dan semoga Kaluna nanti senafnya dimudahkan, Usman juga senafnya dimudahkan. Semoga juga makin populer juga nih kontennya ya. Dukung ya guys, Usman jadi konten kreator, oke? Enggak ada uji artis loh. Oh iya. Lebih kelas lagi tuh guys. Oke guys. Yaudah guys, see you in the next Akal Vlog. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe.
Jangan lupa juga follow TikToknya Usman. Guys. Oke guys, bye bye. Dah.